Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, di mana Nazarudin berkicau di persidangan mengenai nama-nama atau perihal siapa-siapa saja yang menerima aliran dana korupsi di DPR RI. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga mantan anggota Badan Anggaran DPR Muhammad Nazarudin membenarkan ada pembagian uang proyek KTP elektronik. Tidak hanya mengalir ke partai politik, Nazarudin mengungkap semua fraksi di DPR saat itu kecipratan uang haram KTP elektronik. Nazarudin pun mengaku pernah melihat daftar anggota Dewan Penerima Imbalan, tak hanya di Komisi 2 DPR. Uang pelicin proyek KTP elektronik diklaim Nazarudin juga menyebar hingga ke Badan Anggaran DPR. Pimpinan Banggar itu sekitar 500.000, anggota wakil ketua Banggar itu 250.000 kalau nggak salah yang mulia. Saya lupa angka persisnya. Terus waktu itu untuk pimpinan komisi 500.000 sama anggotanya 150. Komisi mana ini, Pak? Komisi 2. Komisi 2. Ya. Oke, ya. Terus untuk anggota Banggar di Komisi 2, cuman waktu itu untuk khusus untuk Bu Mustokoweni sama Pak Ignatius beda angkanya. Terus yang anggota Komisi 2, terus waktu itu Ketua Kapoksi, baru semua anggota. Mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga disebut dalam kesaksian Nazarudin. Kepada majelis hakim, Nazar menyebut Ganjar Pranowo termasuk orang yang menolak uang KTP elektronik. Saat itu Ganjar menolak uang KTP elektronik karena ingin jatahnya sama dengan uang yang diterima Ketua Komisi 2, yakni $500.000 Amerika Serikat. Satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak dia? Ya, menolak, ribut dia di media yang mulia. Karena waktu dikasih $150.000 dia tidak mau, ribut, dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh, ributnya karena mau lebih? Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima? Terima yang mulia. Setelah ribut, nah itu dikasih 500.000 baru dia mau. Sebelum sidang, Nazarudin pun menyasar mantan Ketua Badan Anggaran periode 2009-2014, Melkias Markus Mekeng. Bahkan Nazar menyebutkan, Mekeng tidak hanya terlibat dalam korupsi proyek KTP elektronik saja. Bilang Anda akan dilaporkan ke Barreskrim karena soal tuduhan $1.400.000 Amerika Serikat itu tidak benar. Kemarin sudah melaporkan Pak Andi. Malah nanti Pak Melkias Mekeng akan saya buka lagi yang dia main proyek-proyek yang lain. Banyak, nanti saya bantu KPK. Banyak. Bantahan pun kembali dikemukakan Mekeng terkait tudingan Nazarudin ini. Karena saya nggak pernah lihat itu yang namanya uang $1,4 juta itu. Dan kapan diserahin, di mana diserahin, siapa yang nyerahin, itu kan harus dibuktikan di pengadilan. Jadi tidak bisa di negara ini kita main fitnah orang. Nazarudin yang berkicau di sidang kasus mega korupsi proyek KTP elektronik diharapkan bisa turut menguak fakta yang sebenarnya. Siapa-siapa saja yang menerima uang haram hasil korupsi proyek senilai Rp5,9 triliun ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dalam persidangan kasus mega korupsi KTP elektronik, saksi M. Nazarudin sempat dicecar jaksa terkait dengan isi BAP yang dibuatnya. Nazarudin mengungkap adanya pertemuan antara mantan rekanan pejabat Kemendagri Anti Narogong, lalu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Setia Novanto, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar pada Maret 2010 di sebuah mal elit di Jakarta terkait bagi-bagi uang atau fee dari proyek KTP elektronik. Nazarudin saat di BAP menyebut permintaan realisasi pemberian fee pasca pemenangan pelelangan umum proyek KTP elektronik. Jaksa mengungkap Nazarudin sempat menyebut Setia Novanto berkomitmen memberikan uang komisi sebesar $3 juta Amerika Serikat atau hampir 40 miliar rupiah. Namun saat dikonfrontasi jaksa, Nazarudin menyatakan lupa akan pertemuan tersebut. Namun ia mengakui adanya pertemuan bersama Andi Narogong yang kini merupakan tersangka baru kasus korupsi KTP elektronik. Di situ ada pertemuan, ada Pak Setia Novanto, Andi Narogong, saksi dan Anas?
Pertemuan sama Mas Anas sama Andi Septinus betul. Setia Novanto di sini saksi menerangkan di BAP. Saya nggak ketemu langsung waktu itu. Yang ketemunya saya, Mas Anas sama Andi. Yang ketemu langsung dengan Pak Setia Novanto siapa? Saya nggak ketemu langsung sama. Ini BAP-nya ada Pak Setia Novanto. Kok saksi bisa menjelaskan ada Pak Setia Novanto, ada Mas Anas, ada tanya jawab juga. Ya sama Andi ya betul. Waktu itu Andi menjelaskan terus menyerahkan dananya. Dananya dari Andi Narogong. Pak Setia Novanto ikut di pertemuan? Saya nggak ketemu. Saksi tidak ketemu. Tapi bagaimana saksi bisa menjelaskan ini? Waktu itu lupa saya. Serahkan pada pengadilan. Ya, itu dia tadi dari beberapa kasus mega korupsi KTP elektronik dan sejumlah kasus lainnya. Kita akan bahas mengenai bagaimana perekrutan teroris nanti selesai jeda. Karena ada aksi teror yang diungkap polisi dalam beberapa pekan terakhir membuktikan fakta bahwa ada fenomena baru terkait perekrutan anggota baru kelompok teroris. Dan sistem perekrutan melalui media sosial dilakukan juga secara terstruktur. Selengkapnya nanti dalam pembahasan di Sapa Indonesia Pagi. Bantu ya, buat handukin ya, sini Pak, biar saya Pak. Kalau makam asli, besi itu bisa masuk melebihi 1 meter. Sudah pasti Pak ya? Sudah pasti. Yakin Pak? Yakin. Aiman, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Perombakan kabinet sendiri Pak, itu ada atau enggak sih sebenarnya? Kalau dalam saya bekerja tidak ada evaluasi kinerja gimana? Menteri Anu minta apa, siapa minta apa itu diceritakan, dan saya tahu semua. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain, karena pada saat itu dianggap menjadi satu kegaduhan, itu terpending. Hotspot itu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa? Satu Mega hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Berbagai peristiwa di seluruh Indonesia kami kabarkan secara langsung untuk Anda. Polres Semarang, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba. Yang dikatakan tim dokter bahwa penurunan berat badan Ricky ini tidak ideal. Aksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria berusia 23 tahun. Karena adanya notum close atau penundaan penerbangan. Saya Sini Sustiarani akan bersama Anda dalam Live Report. Live Report, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Investigasi mendalam. Menyimak fakta. Memburu informasi akurat. Mengusut lebih detail. Di Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Saya kan juga mendukung Pak Jokowi, Pak. Dua haluan, dua persepsi. Saya sampai hari ini bukan nggak percaya tapi ragu ya. Mencoba membuka opini. Jangan ngaku-ngaku dapat dukungan rakyat. Dengan orang-orang yang secara pede dan berani di depan publik menyampaikan. Kelompok teroris di Indonesia kini memiliki modus baru. Mereka merekrut anggota baru dengan menggunakan media sosial. Upaya itu ditengarai kian gencar karena sekarang pembaiatan dilakukan tak harus bertemu atau bertatap muka dengan pimpinan kelompok teroris. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Suhardi Alyus, mengatakan salah satu cara menyebar virus teroris melalui media sosial, yakni dengan menyebarkan muatan negatif dengan ayat-ayat yang dianggap benar secara terus-menerus. Dengan cara seperti itu, masyarakat khususnya kalangan pemuda yang dekat dengan terpaan media sosial akan percaya dengan paham radikalisme ini. Bahwa ternyata korban-korban daripada terorisme itu pelakunya kan masih belia semua. Ya, ada range umurnya antara 15 sampai 25, 20 sampai 30, ada prosentasenya. Sudah pernah kita paparkan itu. Artinya mereka rentan. Kenapa rentan? Mereka dalam proses mencari jati diri.
emosinya masih labil, mudah dipengaruhi. Nah ini yang sasaran kita, maka kenapa mereka-mereka ini kita ajak untuk bergabung, supaya konten itu kita bahas dengan bahasa-bahasa yang bahasa anak muda, lebih mudah dimengerti. Kalau Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyebutkan media sosial dipilih kelompok teroris untuk melatih anggota baru hingga menyalurkan dana. Jadi cyber recruitment, cyber training, jadi latihannya nggak lagi fisik, tapi latihannya cukup menggunakan online, cara membuat bom seperti yang terjadi di dalam kasus yang kemarin ya, yang kelompoknya Solikin itu semuanya online semua belajarnya, cara membuat bom pancinya bagaimana. Nah ini setelah itu mereka juga membuat cyber operation, mensurvei target. Setelah itu mereka pendanaannya juga melalui online juga. Ada yang menggunakan Bitcoin malah, yang uang dunia maya ya, uang dunia cyber. Nah, oleh karena Perekrutan melalui dunia maya ternyata tak hanya menargetkan anak muda, tetapi juga menyeret beragam profesi dari sejumlah wilayah untuk ikut dalam aksi teror. Mulai dari ibu rumah tangga hingga petani. Keberadaan terduga teroris yang juga dekat dengan masyarakat menunjukkan fakta adanya jaringan sel terorisme di sejumlah wilayah. Kewaspadaan, keberanian, serta kemauan melaporkan kegiatan mencurigakan bisa menjadi cara antisipasi terorisme merebak. Tim Liputan Kompas TV. Kemajuan teknologi komunikasi dan maraknya penggunaan media sosial kini sengaja dimanfaatkan kelompok teroris untuk menyebar doktrinnya guna merekrut anggota baru. Bagaimana mencegah dan mengantisipasi beragam doktrin radikal kepada masyarakat pengguna media sosial, kami akan bahas bersama juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Irfan Idris, dan ada juga Pak Aidil Cendramata, ini Direktur Keamanan Informasi Kemenkominfo. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Tadi sedikit saja yang menarik itu selain perekrutan, Pak Aidil, dikomentari oleh Kapolri tadi salah satunya adalah menggunakan rekrut baru ini untuk transfer dana begitu atau pendanaan begitu. Ini juga terjadi begitu ya? Iya, betul sekali. Itu sangat memungkinkan terjadinya transfer dana, bahkan hal yang terjadi biasanya di dunia real, seperti misalnya para teroris ini merampok bank misalnya, atau lembaga keuangan lainnya, itu bisa juga terjadi di dunia maya. Oh, jadi memang perintahnya belum tentu hanya untuk misalkan melakukan aksi teror saja, tapi justru untuk mencari uang dengan cara pendanaannya. Ini tadi sudah terjadi di Indonesia. Bukannya akan terjadi, sudah terjadi di Indonesia. Mereka meretas beberapa perbankan atau suatu lembaga keuangan dan mendapatkan anggaran dan digunakan dengan tujuan untuk melakukan terorisme. Peretasan ini siapa yang bisa melindungi kalau begitu? Dari Kemenkominfo sendiri posisinya bagaimana dalam hal ini? Nah, peretasan terkait dengan keamanan informasi dalam menyelenggarakan sistem elektronik. Sebetulnya kita ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang mengamanahkan bahwa penyelenggara sistem elektronik, ini pemilik website misalnya ya, harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman, andal, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana aman dan andalnya itu diturunkan di peraturan pemerintah yang dinamakan Peraturan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tahun 2012. Nah, ini setiap penyelenggara itu mempunyai kewajiban untuk mengamankan sistem elektroniknya. Oke, itu dari penyelenggara. Nanti sebelum kita mulai beralih ke aksi, itu kan salah satu aksi yang dilakukan ya setelah perekrutan. Saya mau kepada perekrutannya terlebih dahulu. ISIS ini disebut sebagai salah satu kelompok teroris yang paling aktif menggunakan tidak saja media sosial, tapi jaringan internet. Salah satunya untuk mencari rekrut baru atau simpatisan baru begitu. Dan memang mereka sangat melek teknologi. Itu yang dikatakan, kita baca dari berbagai pemberitaan bahwa ISIS ini salah satu kelompok teroris yang sangat melek teknologi. Keberadaannya di Indonesia, perekrutannya, apakah memang benar salah satu paling utamanya melalui media sosial dan jaringan internet? Benar begitu, Mas? Betul. Artinya media online, dunia maya mereka manfaatkan, karena kita tahu segala macam cara tentu mereka lakukan. Mereka bukan orang bodoh. Mereka menggunakan segala macam cara. Kalau secara konvensional dahulu itu dari pintu ke pintu, pertemanan, kekeluargaan, ya, prinsip, kainsip.
Tetapi kemudian dunia maya ini digunakan karena itu sangat mudah tanpa pertemuan fisik ya. Mereka menyasar generasi-generasi yang muda yang militansinya tinggi, kemudian muda galau, mereka ada yang mencari hopeless, jati diri dan yang lain-lain. mencari jati diri. Inilah perlunya kita bentengi anak-anak generasi kita. Kita memiliki strategi dan kebijakan di dalam menanggulangi bagaimana agar radikalisme ini tidak menyebar dan aksi teror bisa kita minimalisir. Tapi rasanya kalau hanya menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi gitu, atau sekedar istilahnya melepaskan selebaran online lalu dibaca oleh calon rekrut gitu, rasanya ini tidak cukup sampai mendorong seseorang ke paham radikalisme dan juga bahkan sampai melakukan aksi. Tentu ada follow up setelah itu. Apakah follow up ini juga akan ada pertemuan fisik, entah dengan mereka yang langsung dari lokasi ISIS-nya atau simpatisan yang sudah ada di wilayah itu? Tidak mesti saya kira ada pertemuan fisik. Kalau mereka sudah memang ada niatan, mereka sudah berpikir yang radikal, kemudian dia sempurnakan lewat media online, bisa mereka langsung berangkat. Berangkat ke luar negeri dengan berbagai macam cara, berangkat ke Turki, berangkat ke Syria. Baru-baru ini banyak yang kita pulangkan dideportasi oleh pemerintah Turki, otoritas Turki, karena mereka di antara mereka ada yang hanya belajar dari Facebook, ada yang belajar dari online. Seluas apa di Indonesia setidaknya? Dan siapa yang paling mereka incar? Ada yang mengatakan bahwa justru yang diincar ini adalah mahasiswa, umur mahasiswa, tapi lebih banyak justru mereka yang di universitas yang mungkin lebih ke sekuler begitu. Tidak mengenal lagi usia, tetapi rata-rata yang disasar itu adalah usia muda. Yang muda ini mungkin sekitar usia 20 sampai 30-an, usia mahasiswa seperti itu, yang apalagi kalau yang bersangkutan itu mendalami ilmu eksak. Jadi gampang, lebih mudah begitu. Mereka menguasai istilah-istilah kimia, mudah mencari alat-alatnya dan bisa merakit. Itu langsung jadi itu. Tidak memilih universitas. Dulu orang mengatakan di universitas agama seperti itu banyak yang kelompok-kelompok radikal, tetapi juga itu terpatahkan dengan munculnya banyak mahasiswa-mahasiswa dari universitas yang cukup nasional punya gitu nama nasional dan mendalami ilmu-ilmu teknologi ya. Oke, ada beberapa modus, mungkin kita bisa tampilkan beberapa modus yang digunakan oleh kelompok teroris untuk merekrut simpatisan baru. Dan kalau tadi dikatakan bahwa tidak semuanya dilakukan secara online, apalagi terlebih dulu dilakukan dengan tatap muka, pintu ke pintu, demikian dikatakan. Ini adalah beberapa modus perekrutan oleh ISIS. Mereka ada yang digaji begitu, ada yang melalui media sosial dan internet dengan konten propaganda radikalisme. Dan ini adalah cara mereka meraih yang baru. Sementara ada juga tahapan-tahapan pada saat seseorang itu direkrut menjadi simpatisan ISIS. Ini adalah tahap perekrutan teroris melalui internet, salah satunya ISIS. Pertama ini ada penemuan dulu. Jadi mereka mencari calon simpatisan melalui media online, lalu dikumpulkan dalam komunitas kecil. Ini dikumpulkan komunitas bukan berarti tatap muka ya, bisa juga komunitas kecil bisa tapi online begitu. Dan ini agar mereka semakin terbangun komunikasi di dalam fokus pembicaraan yang sama, yaitu aksi-aksi terorisme dan lain-lain. Lalu dari tahap kedua ini setelah dikumpulkan dalam komunitas yang kecil atau micro community ini, berlanjut ke tahap berikutnya yaitu komunikasi pribadi dengan jaringan, sehingga mereka bisa lebih intens lagi, lebih mengenal lagi seperti apa aksi-aksi maupun paham-paham radikalisme yang dibawa oleh kelompok teroris tersebut, terutama dalam jaringan kecilnya. Lalu setelah ini ada identifikasi dan perintah aksi. Ada juga masa isolasi di situ di salah satu tahapannya. Pada saat seorang simpatisan itu diminta untuk mengisolir dirinya dari keluarga dan dari teman-teman dari kelompok masyarakat. Mas Irfan, mungkin bisakah di saat ini, di saat isolasi ini, seberapa penting isolasi ini bagi gerakan mereka, gerakan terorisme? Mereka diisolasi agar jangan lagi ada informasi-informasi yang merusak semangat propaganda yang mereka sudah ditanamkan. Jadi mereka mengisolir diri agar jangan lagi melihat dunia luar. Mereka sudah mulai fokus untuk melakukan langkah selanjutnya, entah berangkat ke Syria atau melakukan aksi langsung yang dilakukan seperti yang ditayangkan tadi. Jadi
Tapi bisa saja tahapan-tahapan ini tidak sesuai prosedur. Tidak lagi mengikuti prosedur seperti itu. Mungkin tanpa isolir langsung jadi. Karena memang sudah niatannya, sudah paketnya, sudah begitu, pemahamannya sudah siap. Jadi kalau tahapan-tahapan ini dilewati, SOP seperti mereka yang mereka buat ini dilewati, bisa saja terlalu lama. Tapi kalau mereka sudah kebelet untuk melakukan ini serangan, ya sudah. Jadi tergantung dari si simpatisan itu sendiri atau calon simpatisan itu sendiri, ya dilihat lagi apakah memang sudah siap. Kalau memang sudah siap, maka ada beberapa tahapan yang mungkin langsung tergantung lompati. Konsep tidak sempurnanya konsep pemahaman mereka dalam berbangsa dan beragama. Mereka sering menyalahkan orang yang berbeda dengan dia, berbeda agama dengan dia, berbeda pandangan dengan dia. Kemudian semangatnya sudah menggebu-gebu, kemudian melihat tayangan-tayangan yang sangat mudah dan setiap saat di situs-situs tertentu yang punya halaman-halaman page-page tertentu, ya mereka bisa mudah rakit, ya itu jadi langsung berangkat. Oke, Pak Aidil, nanti setelah jeda saya akan ke Anda, karena tampaknya ada beberapa tahap di sini yang perlu diawasi. Satu, penyebaran propaganda untuk perekrutan, tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok tadi di mana mereka bebas membicarakan mengenai aksi dan merencanakan aksi, dan juga mengenai penyaluran dana tadi dan juga pencarian dana. Bagaimana mereka juga bebas membicarakan ini melalui internet. Nanti akan dijawab seusai jeda. Kami masih akan membicarakan hal ini usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pulang dari Jawa ya? Tambah gendut ya? Kerjaannya kuliner terus. Anak saya juga bilang. bilang. Kami perbarui informasi untuk Anda di Sapa Indonesia Siang, dan saya juga senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Nitya Anissa. Pastikan saat siang Anda lebih berkualitas bersama berita-berita aktual di Sapa Indonesia Siang. Saya Nitya Anissa. Bersama saya Akbar Majid. Senin sampai Jumat pukul 1 siang di Kompas TV. Selamat siang saudara, banjir parah tak ubahnya seperti tsunami kecil di sebagian wilayah Isi hasanah informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini. Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang, live di Kompas TV. Kami ulas informasi penting untuk Anda dalam mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Saya ingin tanya, tapi bagaimana dengan kekhawatiran bahwa ia sebagai saksi aman? Mungkin nanti tahun 2019 bisa lagi ada rivalitas lagi, tapi setelah itu bahu-membahu lagi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjual sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyang. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Kita masih berbicara mengenai rekrutmen dan juga pergerakan teroris di media online. Tadi ada beberapa hal, tadi saya ulangi kepada Pak Aidil. Mulai dari perekrutan, penyebaran propaganda itu untuk merekrut, lalu ternyata ada bincang-bincang dan perencanaan yang berlangsung online, entah itu merencanakan aksi atau lebih memperkuat lagi propagandanya, hingga mengambil aksi dan bahkan sampai penyaluran dana. Ini kan semua dilakukan secara online, Pak Aidil. Terdeteksikah hal ini, di mana mereka bisa leluasa melakukan ini, perbincangan itu terutama? Ya, kalau bicara tentang media online ini kan luas sekali. Ya, kita tahu bahwa dunia internet adalah dunia tanpa batas. Tidak ada sekat-sekat antara satu negara lainnya. Memang semua hal ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, termasuk dengan aktivitas terorisme ini. Pada umumnya untuk mengamankan, mereka membentuk grup-grup tersendiri. Misalnya
katakanlah itu Facebook. Mereka bisa membentuk komunitas mereka sendiri yang tidak bisa diakses oleh teman-teman lainnya. Gitu. Jadi memang tertutup? Memang tertutup. Okay. Hanya orang-orang tertentu yang memang mereka percayai, yang sudah mereka yakinin sebagai calon teroris, itu yang bisa bergabung dengan mereka. Ini tidak bisa ditembus hal seperti ini, misalkan menggunakan media sosial seperti Facebook begitu digunakan untuk ngumpul, atau mungkin chat room seperti ada di Line kah, atau di WhatsApp kah, atau di Telegram kah, ini tidak bisa ditembus oleh Kemenkominfo. Mendengarkan pembicaraan mereka ini tidak bisa. Itu tidak mudah melakukan penembusan itu. Walaupun meskipun suatu saat kita menemukan cara, tetapi memang itu tidak mudah melakukan masuk ke dalam sistem mereka itu, terutama ya seperti aplikasi Telegram atau WhatsApp. Ini lebih tidak apa ya, enkripsinya lebih. Enkripsi, karena enkripsinya itu berubah setiap saat, setiap saat tertentu. Jadi kita tanamkan, kita buka enkripsinya, tapi suatu saat dia berubah lagi. Jadi teknologinya sebegitu canggih. Jadi ini memperlihatkan betapa luas ruang mereka kalau memang mereka mau merencanakan apa yang bisa dilakukan untuk menghalangi agar jangan sampai para rekrut ini malah semakin dalam gitu, karena mereka tertutup dari dunia luar dan mereka dalam komunitasnya sendiri. Ya, kita harus bersama-sama untuk menyelesaikan problem ini. Tidak bisa hanya dari sisi pemerintah saja. Itu pun dari satu lembaga seperti Kementerian Kominfo, kita harus bersama-sama berkoordinasi, BPPT, masyarakat pun harus turut berperan. Ketika masyarakat mengetahui ada informasi yang terkait suatu komunitas terorisme, dia bisa melaporkan dan dari sana kita bisa masuk mencari cara. Dalam lingkup sekecil apapun begitu ya? Ya betul sekali. Jadi tidak harus berupa kumpulan besar di sebuah universitas, tidak, bahkan sampai sebuah Facebook grup kecil yang mengarah ke sana pun bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan dan bisa kita susun strategi bagaimana untuk mengungkap kegiatan tersebut. Oke, nah ini hal yang menarik pada saat dikatakan bahwa semua harus ikut mengawasi gitu. Ada momen-momen tadi, walaupun tadi Mas Irfan mengatakan bahwa tidak lantas ISIS mengikuti tahapan-tahapan itu secara urut. Kalau memang sudah siap tahapan dilompati semuanya pun sudah langsung bisa ambil aksi. Nah tadi Pak Adil mengatakan bahwa tidak mudah menembus sesuatu yang terenkripsi seperti chat group dan lain-lain. Tapi ada istilah lain juga, kalau tidak bisa dienkripsi suruh ibunya aja tanya handphone kamu mana, itu lebih mudah ditembus mungkin dibandingkan dengan mencari enkripsi. Nah ini kan memperlihatkan betapa human interaction ini atau interaksi antar manusia ini tetap menjadi hal yang penting, Mas Irfan. Itulah kita sangat harapkan perhatian dari seluruh komponen bangsa, lapisan masyarakat, pemerintah, orang tua, guru, tokoh masyarakat. Di dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kita memiliki 2 strategi dalam menanggulangi terorisme. Ada kontraradikalisasi, ada deradikalisasi. Kontraradikalisasi itu adalah penguatan imunitas. Kita counter. Jadi kita tidak bisa salahkan media. Kita harus yang lebih banyak mengisi media dengan narasi damai. Sebelum diisi propaganda begitu ya. Jadi kita pahit dengan kelompok radikal sekarang ini. Jangan kita duduk manis menonton dan akhirnya marah kepada anak-anak karena dia aktif. Justru kita yang harus memberikan guidance kepada anak-anak agar membuka yang menyejukkan, jangan yang keras-keras. Ya sudah, kalau seperti itu. Kemudian di dalam kontraradikalisasi ini ada 3 counter yang kita harus perkuat di masyarakat. Ada counter ideologi bernegara. Pancasila ini sudah final. Nggak ada lagi ideologi lain, bukan agama sebagai ideologi dalam bernegara. Itu sudah final, kita harus tahu itu. NKRI harga mati. Kemudian yang kedua, counter narasi. Narasi ini harus kita perbanyak. Seluruh komponen bangsa, seluruh tokoh, seluruh pakar, seluruh guru besar harus akademisi banyak menulis tentang counter bagaimana Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam la'natan lil alamin, bukan menjadi membunuh orang, mau masuk surga kok bunuh orang. Kemudian yang ketiga itu adalah counter propaganda. Terlalu banyak propaganda negatif yang di media-media seperti di YouTube dan lain sebagainya. Kenapa kalau kita tidak balik? Civil society berperan memperbanyak
kontra propaganda, propaganda yang lebih positif, jangan yang negatif. Kita diam aja, kita hanya mampu mengatakan ini tidak benar, ini salah. Tapi mana yang benar? Tidak diisi dengan apa yang benar. Tidak yang benar. Okay. Kita harus mengemas 4 konsensus dasar berbangsa di atas meja saman untuk disantap generasi kita melalui media. Grand design deradikalisasi ada 5 hal. Yang pertama itu adalah yang menyebarkan, yang hate speech ini, yang selalu dakwah-dakwah, katanya pengajian di kampus, tapi ternyata menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan, menyebarkan kemudian korbannya yang menerima. Yang ketiga substansi. Substansi itu hanya 2, jihad dan takfiri. Mau berjihad, jihad tidak paham tentang jihad. Mau mengkafirkan orang lain. Kemudian yang keempat media. Di sini media yang sangat peran, bagaimana buku-buku, bagaimana narasi, bukan hanya media online, bagaimana media-media online itu juga kita penuhi, ya. Kemudian kita di BNPT ada Pusat Media Damai namanya, dan sebentar lagi ada juga program Simak Media untuk menggalang seluruh komponen bangsa dalam memenuhi relung-relung kehidupan dalam berbangsa agar mereka lebih cerah. Yang terakhir itu ada kontekstual, bagaimana kearifan lokal kita besarkan, agar jangan kearifan bangsa lain yang kita perbesar, budaya lain yang kita perbesar, sementara kearifan lokal yang sangat kita hargai. Bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana hidup dalam kebinekaan, bagaimana kita bersatu dalam keragaman. Jadi saya tangkap mengisi itu tadi ya, pemahaman-pemahaman itu, harus beri pemahaman yang benar sehingga tidak mudah. Kalau kita diam, yang negatif menguasai anak-anak kita. Tapi kalau kita isi yang positif, saya kira ya akan lebih cerah. Oke, jadi tidak perlu menunggu sampai Kemenkominfo mencari grup-grup tersebut dan lalu laporan semua dan lain-lain. Bisa berbuat. Semua bisa berbuat. Oke, itu mungkin catatan buat kita semua, baik dari pemerintahan, dari aparat maupun dari mereka yang di rumah, mulai dari keluarga, orang tua dan lain-lain. Lebih mengetahui, lebih mengenal apa sebenarnya yang dilakukan, apa sebenarnya yang di-search oleh anak-anaknya. Ini juga menjadi suatu hal yang penting. Grup chat apa yang mereka ikuti, siapa yang berada dalam lingkungan terkecil mereka. Ini menjadi hal yang penting untuk diawasi. Terima kasih banyak Mas Irfan, Pak Aidil. Terima kasih banyak dari Kemenkominfo dan dari BNPT. Itu tadi pembahasan kita mengenai rekrutmen dan pergerakan teroris online. Mungkin suatu saat kita masih akan harus membahas hal ini untuk lebih mengetahui lagi seperti apa pergerakannya agar jangan sampai terjerat. Kita akan kembali di Sapa Indonesia pada hari ini. Hari ini adalah hari Selasa, sehingga tentu ada lagi sidang kasus dugaan penodaan agama yang akan berlangsung di kawasan Kementerian Pertanian atau di Aula Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Yang Anda lihat ini adalah gambar langsung dari rekan-rekan kami yang sudah berada di lokasi. Penjagaan sudah ada di area Kementerian Pertanian. Sidang akan kembali berlangsung. Dan agenda dari sidang ke-17 dari kasus dugaan penodaan agama hari ini adalah pemeriksaan terhadap terdakwa dan juga pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti. Nanti kami akan hadirkan laporan langsungnya dan juga bagaimana posisi dari terdakwa Basuki Cahayapurnama saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke ruang sidang. Kita akan hadirkan usai jeda. Tersangka dugaan makar yang ditangkap polisi sebelum aksi 31 Maret yang mengajukan penangguhan penahanan. Masih terkait dengan aksi tersebut, terkait penangkapan Sekjen FUI Muhammad Al-Khattab, Ketua Majelis Ulama Indonesia menyerahkan proses hukum oleh polisi. Pulang dari Jawa ya? Tambah gendut ya? Kerjaannya kuliner terus. Anak saya juga bilang, manis-manis nanti diabetes loh. Manisnya dikontrol dong, Jeng. Pakai yang ini, sama manisnya. Terkontrol gula darahnya. Manis bebas khawatir, ya Tropicana Slim. Puasa sunnah bisa kapan saja. Supaya tetap segar, saya selalu sahur dengan cabadak botol dan berbuka dengan yang kaleng. Puasa sunnah yuk. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Selamat siang saudara. Banjir parah tak ubahnya seperti tsunami kecil di sebagian Isi wilayah Kota hasanah Kembang. informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini.
Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Halo, selamat siang saudara. Bagaimana kabarnya Anda siang hari ini? Kami akan perbaharui informasi untuk Anda di Sapa Indonesia Siang, dan saya juga senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Nitya Anissa. Pastikan saat siang Anda lebih berkualitas bersama berita-berita aktual di Sapa Indonesia Siang. Saya Nitya Anissa. Bersama saya Akbar Majid. Senin sampai Jumat pukul 1 siang di Kompas TV. Selamat siang saudara. Banjir parah, tak ubahnya seperti tsunami kecil di sebagian wilayah Isi Kota hasanah Kembang. informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini. Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang, live di Kompas TV. Ya, kembali di Sapa Indonesia Pagi, kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama akan memasuki sidang ke-17 pada Selasa pagi ini. Sidang akan berlangsung di Aula Gedung Kementerian Pertanian pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pekan lalu sudah digelar sidang kasus dugaan penodaan agama yang ke-16 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan setelah memeriksa sejumlah saksi dan ahli baik dari JPU maupun saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa, pagi ini sidang ke-17 akan mengagendakan pemeriksaan barang bukti dan pemeriksaan terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama. Menurut rencana sidang akan berlangsung pada pukul 9 pagi dan berlangsung kembali di Gedung Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Pro dan kontra terus mengiringi kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Kasus ini berawal ketika Ahok memberikan pidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu. Dan dalam pidato tersebut Ahok menyinggung mengenai surat Al-Maidah 51 yang diduga dalam perkataannya telah menodai ulama dan agama Islam. Sidang telah berlangsung selama 16 kali dan mendapatkan pengamanan yang ketat dari aparat kepolisian. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini seputar sidang kasus dugaan penodaan agama, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Vidi Badlolome, di Aula Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Vidi, apa agenda sidang ke-17 untuk kasus penodaan agama yang akan berlangsung hari ini? Silakan Vidi. Baik Bayu dan saudara, agenda kasus sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama pada hari ini ialah pemeriksaan terdakwa dan juga barang bukti. Dan nanti Ahok akan memaparkan soal maksud pernyataannya di Kepulauan Seribu terkait surat Al-Maidah 51 yang kemudian di hari ini disidangkan atau dilaporkan menjadi kasus penodaan agama. Dan juga nanti Bayu, Ahok juga nanti kuasa hukum dari Ahok ini akan menyampaikan bukti-bukti. Antara lain ialah bukti video utuh dari rekaman pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang terkait dengan surat Al-Maidah 51 tersebut. Selain bukti juga nanti akan disampaikan video dari Gus Dur, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ketika berorasi pada saat Pilkada di Bangka Belitung saat Basuki Cahayapurnama ini mencalonkan diri menjadi Bupati Bangka Belitung. Selain itu juga bukti lain yang akan disampaikan juga terkait dengan selebaran yang memojokkan Ahok ketika mencalonkan diri menjadi Bupati Bangka Belitung pada tahun 2007. Untuk persiapan sidang kali ini sendiri, menurut informasi yang kami dapatkan, tim pengacara Ahok dan juga Basuki Cahayapurnama ini sudah melakukan simulasi untuk mengantisipasi mengenai pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan datang dari jaksa maupun hakim di ruang sidang dalam kasus dugaan penodaan agama ini. Kami juga bisa melaporkan suasana terkini bahwa saat ini meskipun masih pukul 8 ini, namun antrian untuk masuk ke ruang sidang sudah mulai ramai begitu baik dari pengunjung yang pro Ahok yang menggunakan baju kotak-kotak seperti yang biasa digunakan oleh Basuki Cahayapurnama dan juga pengunjung yang kontra Ahok.
Di luar ruang sidang sendiri, tepatnya di Jalan RM Harsono, di sisi barat Kementerian Pertanian ini, Bayu, saat ini jalan ini sudah dikosongkan begitu atau sudah ditutup sepenuhnya, dan saat ini disiagakan pasukan pengamanan gabungan dari kepolisian maupun dari TNI. Dan aparat keamanan ini memisahkan massa yang pro Ahok dan juga kontra Ahok dengan barikade kepolisian sepanjang sekitar 200 meter. Sampai saat ini sendiri belum terlihat atau belum banyak massa dari kedua kubu, baik massa yang pro Ahok maupun yang kontra Ahok, yang hadir atau yang datang untuk mengawal jalannya sidang di depan Jalan RM Harsono, Jakarta. Bayu. Baik, terima kasih Vidi Batlolome. Jurnalis Kompas TV sudah melaporkan situasi terkini dari persiapan dan pengamanan yang dilakukan untuk sidang kasus penodaan agama untuk terdakwa Basuki Cahayapurnama di auditorium Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, dan sudah kita beralih ke informasi lainnya. Istri salah satu dari tersangka pemufakatan makar, Irwansyah, hari ini mendatangi Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kedatangan istri dan keluarga bertujuan untuk menjenguk Irwansyah, maksud kami kemarin. Menurut kuasa hukum tersangka, rencana upaya penangguhan penahanan masih dibicarakan. Kuasa hukum tersangka juga mempertanyakan bukti yang dimiliki polisi atas pasal sangkaan pemufakatan makar. Sebenarnya bukti kurang kuat, ini dipaksakan, ya, dipaksakan dengan pasal 110, 107 dugaan makar. Itu mestinya itu hanya pasal karet, ya, dari pihak kepolisian itu. Pasal karet kenapa, Pak? Ya, artinya apa? Dipaksakan. Kelima tersangka dugaan makar yang ditangkap polisi sebelum aksi 313 mengajukan penangguhan penahanan. Keluarga masing-masing tersangka menjadi jaminannya. Melalui kuasa hukumnya, kelima tersangka makar mengajukan penangguhan penahanan. Surat pengajuan telah diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Sementara itu, kelima tersangka masih mendekam di tahanan Makobrimob Depok, Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Kemarin sudah di BAP sampai menginap 1 malam. Tuduhannya itu pasal 107 dan 110. Nah, tapi ya 107 ya permufakatan makar ya. Terus tapi kita udah membuat, cuman belum sampai. Kami memilih untuk menangguhkan penahanan aja untuk proses selanjutnya. Jaminannya apa? Jaminannya ya dari keluarganya. Terkait penangkapan Sekjen FUI Muhammad Al-Khattab, Ketua Majelis Ulama Indonesia menyerahkan proses hukumnya kepada kepolisian. Muhammad Al-Khattab merupakan salah satu dari 5 tersangka pemufakatan makar yang ditangkap pada Jumat dini hari. Wah, itu kita tunggu penjelasannya saja, apa alasannya, buktinya apa, kita tunggu itu sih. Iya. Ya. Saudara, masih soal kasus makar. Mabes Polri siap menghadapi gugatan dari tersangka kasus makar Sri Bintang Pamungkas yang diajukan ke Pengadilan Internasional. Menanggapi gugatan yang diajukan Sri Bintang Pamungkas ini, Mabes Polri menganggap sebenarnya sebelum gugatan diajukan, laporan semestinya diuji melalui proses pra-peradilan. Sri Bintang Pamungkas sebelumnya ditangkap pada 2 Desember 2016. Sri Bintang bersama 6 orang lainnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka upaya makar. Kalau melakukan gugatan-gugatan ke Mahkamah Internasional itu silakan saja, tapi kita patut sadarin bahwa kita ini negara hukum, di mana warga negaranya juga diatur secara hukum. Ada baiknya bahwa laporan itu harusnya diuji melalui pra-peradilan, bukan ke pengadilan atau ke Mahkamah Internasional. Saya kira itu hak seseorang untuk melakukan itu, tapi sebaiknya itu harus diuji karena kita punya mekanisme itu untuk melakukan upaya menguji sebuah perbuatan hukum, sebuah konsekuensi hukum, itu ada ujiannya. Saudara, polisi menegaskan bahwa penangkapan terhadap 5 tersangka makar telah melalui prosedur yang sesuai dengan koridor hukum. Sejumlah alat bukti kuat telah dikumpulkan Polri sebelum melakukan penangkapan. Polisi mengaku penangkapan kelima tersangka makar sebelum aksi 31 Maret lalu telah melalui prosedur hukum yang benar.
Tak sembarangan, Polri telah mengintai terduga makar jauh sebelum dilakukan penindakan. Temuan barang bukti yang kuat membuat petugas menyimpulkan adanya indikasi pemufakatan makar. Polisi kembali menegaskan bahwa penangkapan kelima tersangka tidak terkait dengan aksi 31 Maret. Penangkapan itu tidak ada kaitan langsung dengan demonstrasi 31 Maret. Ya. Karena laporan polisi model A yang dihimpun dari laporan-laporan berbagai sumber masyarakat maupun internal kepolisian, dianalisa, diselidiki, kemudian dituangkan dalam model A, itu tanggal 27 dibuatnya, ya 27 Maret. Jadi indikasi akan adanya pasal-pasal permufakatan makar itu sudah ada, ya. Tinggal kapan timing untuk melakukan penangkapan, ya. Strategi teknik dikerahkan, ditangkapnya pagi-pagi pada waktu tanggal 31 itu. Jadi kaitan langsung tidak ada dengan demo itu. Kelima tersangka yang ditangkap diantaranya Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al-Hattat, Zainuddin Arsyad, Irwan Syah, Diko Nugraha, dan Andre. Sementara itu barang bukti yang disita diantaranya uang tunai Rp18.870.000, spanduk, 4 telepon seluler, laptop, notebook, dan sebuah tas. Polisi menduga uang yang disita dari tersangka merupakan bagian dari kegiatan aksi 313. Kalau kita kaitkan dengan barang bukti yang kemarin kita sita, itu diduga adalah uang itu bagian daripada kegiatan 313 kemarin. Ya, itu. Kini kelimanya masih merekam di tahanan Mako Brimob Depok, Jawa Barat. Penahanan dilakukan untuk pemeriksaan terhadap upaya dugaan makar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Polda Metro Jaya juga menyebut bahwa ada upaya revolusi untuk menggulingkan pemerintahan pasca Pilkada DKI putaran kedua 19 April 2017 mendatang, menyambung dari apa yang kemudian dilakukan menangkap 5 tersangka untuk kasus makar. Nah, kelima tersangka yang merupakan pimpinan FUI kemudian menghimpun massa dengan dalil unjuk rasa mengkritisi kinerja pemerintah. Dan kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono. Selamat pagi Pak Argo. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, terima kasih bergabung melalui sambungan telepon. Pak, benar ada upaya revolusi untuk menggulingkan pemerintahan, makanya kemudian 5 orang ini ditangkap? Ya, makanya ini kan kita temukan di dalam hasil daripada pertemuan-pertemuan mereka, rapat-rapat mereka, ya. Contohnya ada suatu perencanaan dalam suatu sesi rapat itu. Jadi tetap kita dalami kembali, ya, kita dalami kembali daripada pertemuan-pertemuan itu. Demikian Mas Bayu. Ya, Pak Argo, ini tuduhan yang cukup serius kalau memang ada upaya mengarah kepada revolusi untuk menggulingkan pemerintahan. Ini tidak sembarang Ya, asal menuduh Pak kepolisian kan Pak? Ya, tentunya kan kita mempunyai semua bukti yang kita temukan. Dan ini kan namanya permufakatan itu ya. Permufakatan itu kan delik formil. Ya. Jadi di pasal 110 KUHP itu ada suatu pertemuan, kemudian melakukan suatu perencanaan, ya ada niat itu sudah bisa dikenakan delik ini, Mas. Demikian. Jadi tidak harus melakukan perbuatan selesai, tidak di situ. Tetapi pertemuan-pertemuan ini yang mengarah untuk menggulingkan pemerintah yang sah, ini tidak bisa dapat dikatakan adalah permufakatan, ya, namanya permufakatan makar demikian. Ya, apa yang kemudian membuat? Apakah ini hanya semacam kesimpulan atau dari bukti-bukti yang ditemukan dari laptop dan lain-lain? Memang ada kata-kata akan melakukan revolusi, ada kata-kata akan menggulingkan pemerintahan, atau ini hanya kesimpulan dari kepolisian dari apa yang bukti-bukti yang dikumpulkan, Pak Argo? Ya, polisi tidak bisa berasumsi, ya, tidak bisa mengada-ada di situ, ya. Tetapi semuanya fakta, Mas, ya. Semuanya ada fakta, ada kejadian, ya. Kemudian kita bisa meruntut, kita bisa menemukan fakta itu, ya. Kalau kita bekerja sesuai dengan profesional saja, Mas. Jadi kita sesuai dengan SOP, kita semuanya ada semuanya. Ini kita tunggu saja lah. Jadi saya sampaikan kita tidak mengada-ada, tapi semuanya memang fakta yang ada di lapangan demikian. Ya, karena sebelumnya kami pikir ini ada hubungannya dengan 31 Maret, tapi ternyata lebih besar daripada itu. Apakah akan ada penyelidikan yang lebih jauh mengenai ini
dan kemudian sudah dipastikan akan ada tersangka baru, Pak Argo, karena tidak mungkin hanya 5 orang melakukan revolusi? Ya tentunya ini nanti tetap masih kita dalami ya, tetap kita dalami oleh pihak kepolisian, oleh penyidik ya, tentunya kita masih apa namanya, ya kita harus mencari bukti yang lain lagi ya kan. Selain kita sudah mempunyai beberapa bukti yang bisa kita untuk diajukan, tapi kita akan tentunya tetap tidak hanya sampai di sini. Artinya kita tetap mencari apakah ada tersangka lain yang ikut di dalam ini, ya di dalam agenda ini. Yang terpenting bahwa kita sudah bisa mencari alat bukti atau barang bukti berkaitan dengan permufakatan tersebut. Kita sudah mendapatkannya. Baik, Pak Argo Yuwono, terima kasih untuk waktu dan keterangannya sampai saat ini. Kombes Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang baru saja bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Dan kami masih akan kembali dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia. Tapi kami jeda dulu, kemudian ada berita-berita dari mancanegara, diantaranya pihak berwenang di Rusia merilis sebuah foto yang diduga kuat adalah pelaku peledakan di stasiun kereta bawah tanah Rusia. Dan berita mancanegara lainnya dari 3 penumpang yang tewas dan 28 penumpang bus yang terluka akibat kecelakaan di kawasan Härjedalen di Swedia. Pulang dari Jawa ya? Kami ulas informasi penting untuk Anda dalam mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Saya ingin tanya, tadi bagaimana dengan kekhawatiran bahwa ia sebagai saksi aman? Mungkin nanti tahun 2019 bisa lagi ada rivalitas lagi, tapi setelah itu bahu-bahu lagi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyong. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Selamat siang saudara. Banjir parah tak ubahnya seperti tsunami kecil di sebagian Isi wilayah hasanah Kota Kembang. informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini. Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Halo, selamat. Anda masih bersama Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kami awali informasi mancanegara dari sebuah ledakan yang terjadi di stasiun kereta bawah tanah di kota Saint Petersburg. Sedikitnya 10 orang tewas. Ledakan terjadi di dalam sebuah kereta yang tengah melaju di antara 2 stasiun bawah tanah di tengah kota Saint Petersburg. Diyakini bom ini diisi pecahan peluru yang membuat efek ledakan semakin besar. Komite Anti-Terorisme Nasional Rusia menyatakan sebuah bom juga ditemukan di stasiun lainnya dalam kondisi belum meledak. Menurut otoritas tempat, sedikitnya 10 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya luka-luka. Saat ini penjagaan ketat diberlakukan di area pusat kota Saint Petersburg. Mayoritas otoritas dari setempat menutup semua stasiun bawah tanah untuk menyelidiki ledakan ini serta mengantisipasi insiden lanjutan. Belum dipastikan siapa dalang dari ledakan ini. Setahun belakangan Rusia menjadi target serangan milisi
Islamic Section dan kelompok teroris ISIS juga pernah melemparkan ancaman serangan. Presiden Rusia Vladimir Putin yang kebetulan berada di Saint Petersburg untuk acara kenegaraan memerintahkan pendidikan menyeluruh dan juga menjanjikan dukungan bagi para korban. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло. Ну а городские власти, если потребуется, и федеральные, предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам. Saudara, sebuah video yang diunggah seorang saksi mata di lokasi ledakan menunjukkan kondisi dari pintu kereta yang rusak parah akibat ledakan. Pintu salah satu gerbong kereta ini rusak parah akibat ledakan yang terjadi di stasiun kereta bawah tanah di kota Saint Petersburg di Rusia. Dan dalam video amatir terlihat orang-orang berupaya untuk membantu penumpang yang masih terjebak di dalam gerbong kereta. Dalam video juga terlihat sejumlah orang berbaring di lantai stasiun menunggu bantuan datang. Pihak berwenang Rusia telah melirik sebuah foto yang diduga kuat sebagai pelaku peledakan di stasiun kereta bawah tanah Rusia. Terduga pelaku pengeboman terlihat dari rekaman kamera pemantau atau CCTV. Salah satu saksi mata mengatakan ledakan berasal dari sebuah gerbong kereta. Pelaku diduga meletakkan koper berisi barang peledak di gerbong yang meledak. Kemudian pelaku berpindah ke gerbong lainnya. Pihak berwenang Rusia juga telah menemukan bom kedua yang belum meledak di stasiun lainnya. Kita beralih ke Irak, saudara. Pasukan pemerintah terpaksa memperlambat laju serangan terhadap kelompok teroris ISIS di kota Mosul demi memberi kesempatan warga meninggalkan area sekitar medan perang. Meski begitu, baku tembak terus berlangsung membuat suasana area kota tua Mosul mencekam. Pasukan pemerintah Irak menunda pergerakan untuk memojokkan kelompok ISIS saat perang memasuki wilayah kota tua Mosul. Langkah ini diambil lantaran area ini termasuk area yang padat penduduk. Meski baku tembak tak berhenti, intensitas serangan diturunkan agar warga yang masih terjebak di area perang dapat keluar lebih dahulu. Tercatat ada sekitar 400.000 jiwa yang masih berada di sekitar kota tua Mosul. Peperangan selanjutnya akan dikonsentrasikan di sekitar Masjid Al-Nuri, tempat pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi memproklamasikan kekalahan ISIS, saudara, hampir 3 tahun yang lalu. Saudara, 3 penumpang tewas dan 28 penumpang bus terluka akibat kecelakaan bus di kawasan Härjedalen, Swedia. Di Swedia, sebuah bus ini terguling dan menewaskan 3 penumpang serta melukai 28 orang. Bus membawa 50 anak-anak usia sekolah dan beberapa orang dewasa ketika kecelakaan ini berlangsung. Aparat kepolisian belum dapat memastikan penyebab pasti kecelakaan. Kita menuju ke Kolombia yang baru saja dihantam bencana banjir dan longsor. Warga yang selamat kini tak punya tempat tinggal lantaran begitu banyak bangunan yang hancur total. Dan tidak hanya itu, saudara, sebagian warga juga harus kehilangan sanak keluarga mereka yang masih belum ditemukan dari balik puing-puing pasca bencana. Beginilah suasana pasca banjir dan longsor yang melanda 17 distrik di wilayah barat daya Kolombia. Tempat tinggal hancur, jalan-jalan tertutup lumpur tebal, kendaraan terjebak dan warga pun banyak yang hilang, terbawa arus banjir lumpur. Petugas penyelamat tak berhenti melakukan operasi pencarian korban yang hilang. Warga yang selamat pun gelisah mencari sanak keluarga yang tidak ada kabarnya. Sí, estoy buscando a mis 3 hijas, 2 hijas y una nietica. Están desaparecidas, al momento no las encontramos. Y lo que yo le pido a todo el mundo, a toda la sociedad, que por favor necesito ayuda para ver si las puedo, pues así sean vivas o muertas, quiero verlas. Y yo les pido a todos mis amigos, a todos mis vecinos, que por favor vengan y me ayuden, que quiero buscarlas hasta no mirar el fin, no descanso. Militer Kolombia yang ikut dalam operasi penyelamatan
melaporkan 254 orang tewas, 400 orang terluka, dan 200 lainnya hilang. Lebih dari 1.000 tentara dikerahkan dalam operasi penyelamatan. Petugas Palang Merah bekerja sama dengan polisi memindahkan korban luka ke distrik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sebagian warga yang selamat harus tinggal di tenda-tenda penampungan sementara. Skala longsor kali ini jauh lebih besar dari bencana tahun 2015 lalu yang menewaskan 80 orang. Longsor paling mematikan di Kolombia terjadi tahun 1985, menewaskan sekitar 20.000 orang. Kami akan kembali dengan informasi dari portal online, saudara. Di antaranya ada seorang pecinta hewan yang merekam tingkah dari seekor kucing yang mencoba untuk berkomunikasi dengan manusia. Dan percakapan ini coba ia artikan dalam bahasa Perancis. Kita akan lihat nanti selengkapnya selesai jeda. Dan ada pula informasi dari pameran miniatur terbesar di dunia, Gulliver's Gate, yang digelar di New York, Amerika Serikat. Ramainya kota New York dan juga indahnya beberapa bangunan ikonik di belahan dunia dapat Anda lihat di tempat ini. Siang saudara, bagaimana kabarnya Anda siang hari ini? Kami akan perbaharui informasi untuk Anda di Sapa Indonesia Siang, dan saya juga senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Nitya Anissa. Pastikan saat siang Anda lebih berkualitas bersama berita-berita aktual di Sapa Indonesia Siang. Saya Nitya Anissa. Bersama saya Akbar Majid. Senin sampai Jumat pukul 1 siang di Kompas TV. Selamat siang saudara. Banjir parah, tak ubahnya seperti tsunami kecil di sebagian wilayah Kota Hasanah Kembang. informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini. Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang, live di Kompas TV. Kami ulas informasi penting untuk Anda dalam mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Saya ingin tanya, tapi bagaimana dengan kekhawatiran bahwa ia sebagai saksi aman? Mungkin nanti tahun 2019 bisa lagi ada rivalitas lagi, tapi setelah itu bahu-membahu lagi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyong. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Selamat siang saudara. Banjir parah, tak ubahnya seperti tsunami kecil. Sama kita, kan gitu ya, bener gak sih kalau kita lihat hewan ya? Itu ternyata kadang-kadang diajak ngomong, ternyata bisa berkomunikasi balik ya. Nih, ya. Ternyata hewan itu... Emang kalau kita secara harafiah nggak bisa lah harusnya ya Mbak ya, berkomunikasi dengan bahasa manusia. Tapi ada seorang pecinta hewan yang merekam tingkah hewan tampak sedang berupaya ini berbicara atau berkomunikasi dengan manusia. Dan percakapan ini ia artikan dalam bahasa Prancis atau dia kemudian coba dibuatkan subtitlenya gitu ya, kan. Ini penggemar kucing ya, kitty-kitty. Nah ini dekat-dekat sebentar sama Sapa Indonesia. Ini dia rekamannya, kita lihat dulu ya. Humain, c'est moi ici. C'est ça, ouais, dégage. Ah, bon, d'accord. Oh, c'est pas vrai. Encore toi? Oui, c'est moi.
Humain, il faut ouvrir la porte. Mais va-t'en, j'aime pas les chats. La porte? Non, mais c'est... Allez, oh, tu vas pas m'emmerder longtemps, toi, hein. Va jouer avec tes copains chats. Humain, ouvre-moi la porte. Toi qui as la clé. Oh, toi, c'est ma maison ici. Mais d'où c'est ta maison? T'as fumé ton herbe à chat ou quoi? Bon, allez, ça suffit. Humain. En tant que chat, je suis partout chez moi. Eh ben, t'as qu'à aller dans la maison d'en face alors. Non. Et pourquoi pas? Attends, je fais le tour. Ya, ini kurang lebih 1 menit ya durasi dari video ini. Tapi tampak betul seperti mereka sedang ngobrol ya, Bay. Ya, itu tidak ada rekayasa apa-apa seperti di film-film Hollywood yang menggunakan komputer gitu kan. Iya. Betul-betul kemudian apa yang dilakukan oleh kucing peliharaannya kemudian dicoba didabing kira-kira atau Iya. disulis suara. Kok bisa pas ya gerakan mulutnya begitu ya. kan? Dan video ini sudah mengundang tawa banyak orang karena faktanya berhasil menyedot 6,5 juta penonton di media sosial YouTube, bukan main ya. Ya. Ya, dan ternyata tidak hanya dengan kucing, sang pemilik akun yang memang masih rahasia identitasnya tidak ia beberkan begitu, merekam perbincangan lainnya dengan anjing, musang, kelinci, kuda, hingga burung hantu. Seperti Dr. Dolittle kalau kita ingat film itu ya, bisa berbicara dengan hewan. Ya, itu yang kemudian menjadi kreativitas tertentu oleh pemilik-pemilik channel di YouTube, ya kan? Tapi keahlian untuk mendubbing dan menciptakan skenario percakapan yang kemudian menarik, itu juga pinter dia. Ya, Anda kalau mau lihat selengkapnya bisa langsung masuk ya ke YouTube-nya dengan akun Parol the Chat. Nah, itu akunnya ya. Oke. Nah, sekarang informasi yang lain. Ini mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sejak diangkat menjadi presiden ternyata tidak pernah lepas dari sorotan. Benar juga ya, tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga terus saja ada informasi mengenai Donald Trump. Nah, kali ini ada saja tingkah lakunya yang cukup menggemparkan. Selain tentu kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan sebagai pemimpin di Amerika Serikat. Ada seorang netizen yang memperhatikan gerak-gerik dari Donald Trump dan mengumpulkan kebiasaan aneh dari Presiden Amerika tersebut sebagai sebuah gerak-gerik itu aneh dan menjadi sebuah klip pendek. Nah, misalnya ketika berdiskusi dengan kabinetnya atau menjamu tamu-tamu kenegaraan, terlihat Trump mengatur benda-benda di depannya. Video yang berdurasi 19 detik ini tampaknya Donald Trump mengatur apapun yang ada di depannya, entah gelas minum, tempat gelasnya atau tatakan gelasnya, kertas, papan nama, dan ternyata video 19 detik ini kemudian menjadi viral di media sosial dan banyak yang menanggapi. Bahkan ada kebiasaan lain dari Donald Trump yang sering dilakukan para staf dan ajudan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, yaitu kelakuan Donald Trump yang sering menelpon stafnya di jam-jam yang tidak biasa. Misalnya pukul 3 pagi dan lain-lain. Wow. Tapi biasanya ada yang mengatakan juga beberapa orang yang senang kemudian menggeser barang-barang di depan itu kepingin ada space gitu ya, Mbak ya. Jadi kepingin leluasa begitu ketika dia duduk, ya memang tidak boleh ada apa-apa di depannya. Tapi begitu udah digeser, tetap aja digeser. Yang lucu, minuman orang lain, sebentar ya, nah ini. Minuman orang lain juga dia geser. Iya, mengganggu itu, melewati teritori. Teritorinya, betul. Dan ya ini menjadi perhatian netizen ternyata ya. Kebiasaan yang mungkin tidak ia sadari secara nyata. Iya. Kita lihat yang lainnya ya. Tidak hanya di perbatasan Amerika sama Meksiko, di meja kerjanya dia juga bikin dinding pembatas. Tidak boleh lewat, kan? Gak boleh lewat. Kalau lewat saya geser. Oke. Kita bisa lihat sorotan lainnya dari mancanegara, saudara. Ini dari suasana ramainya New York, indahnya Menara Eiffel dan megahnya Buckingham Palace. Kini kita bisa lihat hanya dalam satu kunjungan. Percaya nggak ini? Betul. Ini ya kalau saya bilang ini bikin taman mini, jadi taman mini Indonesia ini taman mini Eropa indah. Atau dunia indah. Wah, dunia bisa jadi indah. karena 5 benua yang kemudian digambarkan. Betul, karena yang disebutkan sama Glory tadi bukan kota sebenarnya, tapi hanya miniatur. Nah, dari sebuah kota lengkap dengan warganya yang dibuat di sebuah pameran miniatur terbesar di dunia. Diberi nama pamerannya Gulliver's Gate. Nah, seperti memasuki dunia Lilliput, jadinya seperti cerita Gulliver. Semua detail kota ternama di dunia hadir dalam skala kecil. Tidak hanya diorama kota, tapi bisa tergambar suasana hiruk pikuk, suasana warga sampai ke papan reklame yang dibuat sangat sesuai dengan aslinya untuk komparasi atau perbandingan miniatur ini itu sebetulnya sudah pas. Nah, kota Lilliput ini dibangun di lahan seluas 4.500 lebih meter persegi. Luas banget ya.
dan menghabiskan dana, nah nih, 40 juta dolar Amerika Serikat. Setara dengan 532 miliar rupiah untuk kemudian jadi lengkap seperti ini. Tuh. Karena ini juga tidak hanya 1 atau 2 kota, mencakup 5 benua. Miniatur ini menampilkan lebih dari 300 bangunan ikonik dunia. Dan ada lebih dari 600 seniman yang dilibatkan untuk membuat negeri Lilliput ini menjadi nyata. Dan ini yang menarik, para pengunjung dapat juga membuat patung Lilliput diri mereka ini dengan 3D printer begitu ya. Dan ditempatkan di beberapa miniatur ini untuk berfoto. Jadi seolah-olah sudah jalan-jalan gitu kan. Dari satu kota di New York terus pindah ke London begitu atau pergi lagi kemana. Nah ini di Israel, di Yerusalem ya. Jadi beberapa daerah-daerah yang ada miniaturnya bisa kita hampiri dengan ini alatnya, 3D printer yang menggambarkan atau juga memotret para pengunjung yang hadir. Wow, seru. Di Indonesia ada kolektor dan komunitas penggemar miniatur seperti ini. Ada, tapi dia lebih ke history atau sejarah, namanya miniatur history seperti peristiwa perang. Tapi ada juga miniatur dari kota Cina dan lain-lain, persis seperti ini. Dan wah, menarik juga ya. Mungkin kapan-kapan bisa hadir di Sapa Indonesia komunitasnya. Ya, terbayangkan berapa jam yang dibutuhkan oleh para seniman ini untuk membuat semuanya ini ya. Nggak diceritain juga ada Borobudur dari Indonesia ya? Menarik. Iya, gitu belum masuk ya. Borobudur, tapi 300 bangunan ikonik ya, mungkin ada salah satunya dari Asia, siapa tahu Indonesia, kita belum lihat secara detail. Ya, nah yang lain belum? Nah ini, kalau kita bicara soal permainan, yang kemarin kan kita bicara soal Mario Bros ya salah satu ya yang dikenal orang. Lego yang juga wah mendunia. Nah ada satu lagi mainan yang mendunia dan kali ini saya kasih sedikit clue-nya ya, kotak warna-warni bisa diubah-ubah bentuknya. Oh, Rubik ya. Kita nyebutnya Rubik gitu kan, yang kalau sudah diacak-acak, kalau saya punya sih sampai sekarang nggak pernah jadi Nggak balik lagi ya. Kalau Timothy tuh dia bisa tuh, walaupun dia butuh waktu 3 tahun akhirnya jadi lagi. Nah ini kemudian menjadi inspirasi dari koki asal Prancis, Rubik ini untuk dijadikan kue yang nikmat. Nah ini lebih baik begini daripada bikin pusing kan. Bisa digeser-geser juga kuenya ya. Nampaknya begitu ya. Nah ini betul-betul menyerupai Rubik, cuma warnanya memang menjadi inspirasi dari chefnya untuk diubah. Kue ini juga dapat digerakkan layaknya permainan Rubik. Itu yang hebat nih, bagaimana tuh. Ini karya dari koki Cedric Grolle, namanya kue Rubik aneka rasa. Ini tidak hanya ya? rumit pembuatannya, sudah saya duga bisa bergerak begitu pasti rumit bikinnya. Iya, dan rasanya pasti bermacam-macam itu kan? Iya, dan bisa memutar layaknya permainan kotak Rubik. Nah, itu ya. Ini kita lihat, ini cara membuatnya mungkin ya. Bukan, yang ini chefnya. Yang kemudian ternyata chef ini, Cedric ini tidak hanya dikagumi netizen melalui gambarnya yang dia unggah di media sosial, tapi juga berhasil menjadikan Cedric dengan kue Rubiknya ini mendapatkan gelar koki pastry terbaik tahun 2016 oleh Realize Desserts Association. Gitu. Jadi yang tadi itu ya masih muda ya kokinya ya. Dan kenapa harus pria-pria gitu yang kalau koki itu sukses? Jarang ada koki perempuan yang ini ya, yang kemudian bisa sampai ke ujungnya sukses, ada sih beberapa, tapi kebanyakan pria. Tuh, kata Glory, kebanyakan koki yang terkenal itu yang laki-laki. Nggak tahu juga kenapa itu dulu ya. Ini dia ketika dia bekerja, ya memang dia jago pastry ya, dulu ya. Tuh dia bikinnya memang semacam pastry. Unik-unik kayaknya gitu ya. semuanya enak-enak, jadi lapar nih. Oke, itu tadi kue Rubik. Nah sekarang kita mau mengajak Anda untuk berangkat ke Norwegia, di mana pegunungan di Norwegia kini menjadi lokasi kompetisi kiteboarding untuk kejuaraan yang namanya Red Bull Ragnarok 2017. Keindahan hamparan salju dan langit Norwegia yang cerah pada tahun ini menemani ratusan peserta yang ingin menjawab tantangan di lomba ini. Nah kita lihat cuplikan keseruannya untuk Anda, kiteboarding.
Ya itu aja. Ya, kita lihat sih indah ya, tapi ternyata karena namanya Ragnarok karena nggak semuanya sanggup melakukan gitu ya. Wow, luar biasa tantangannya. Jadi ternyata kiteboarding bisa juga dilakukan di snow ya. Kan kebanyakan kita melihatnya di video-video YouTube, pernah juga kita hadirkan mantan Presiden Barack Obama habis danau pensiun gitu kan. jadi presiden, dia di laut begitu kan. Ternyata ya begitulah. Saya sih agak kurang berani karena kebayang di dalam pikiran saya itu saya ke bawah gitu dan nggak bisa turun. Aduh, ngeri Terus bener, berputar-putar kan? ya, baik. Iya. Ya, itu tadi beberapa cuplikan dari mancanegara, saudara, yang menjadi viral di dunia media sosial yang kami hadirkan untuk perbincangan Anda di hari ini. Dan kita akan jeda dulu, tapi sebelumnya kita akan lihat juga bagaimana perkembangan terkini dari ruang sidang di Kementerian Pertanian yang akan menggelar sidang ke-17 dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sementara penjagaan masih terus dilangsungkan seperti sidang-sidang sebelumnya. Suasana masih belum terlalu ramai karena persidangan baru direncanakan akan mulai pukul 9 nanti. Isi hasanah informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini. Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Halo, selamat siang saudara, bagaimana kabarnya Anda siang hari ini? Kami akan perbaharui informasi untuk Anda di Sapa Indonesia Siang, dan saya juga senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Nitya Anissa. Pastikan saat siang Anda lebih berkualitas bersama berita-berita aktual di Sapa Indonesia Siang. Saya Nitya Anissa. Bersama saya Akbar Majid. Senin sampai Jumat pukul 1 siang di Kompas TV. Selamat siang saudara, banjir parah tak ubahnya seperti tsunami kecil di sebagian wilayah Isi Kota hasanah Kembang. informasi Anda di siang hari dengan asupan berita terkini. Setelah menjadi tersangka dan juga ditahan, mantan Menteri BUMN segera diperiksa lagi pada Senin pekan depan. Kompas Siang akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang, live di Kompas TV. Kami ulas informasi penting untuk Anda dalam mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Saya ingin tanya, tadi bagaimana dengan kekhawatiran bahwa ia sebagai saksi aman? Mungkin nanti tahun 2019 bisa lagi ada rivalitas lagi, tapi setelah itu bahu-bahu lagi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjual sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyong. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. Selamat pagi. Ya. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vidi Batlolome di Aula Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Selamat pagi Vidi. Siapa saja saksi yang sudah hadir dan apakah terdakwa sudah juga tiba di sana? Ya, baik Glory dan saudara, hari ini merupakan sidang ke-17 dari Basuki Cahayapurnama, dan sampai saat ini kami bisa melaporkan bahwa tim pengacara dari Basuki Cahayapurnama sudah hadir di auditorium gedung Kementerian Pertanian yang merupakan lokasi sidang dari kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama ini. Dan sampai saat ini juga kami bisa melaporkan bahwa para pengunjung untuk ruang sidang juga sudah mulai memasuki ruang sidang dan sudah mulai mengantri di depan ruang sidang yang nanti sidang kasus dugaan penodaan agama ini akan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Dan saat ini suasana selain di dalam ruang sidang juga kami melaporkan di depan gedung Kementerian Pertanian, tepatnya di Jalan RM Harsono. Ini suasananya penjagaan kepolisian sudah mulai diperketat begitu, sudah pasukan pengamanan dari TNI maupun Polri sudah mulai berjaga-jaga di Jalan RM Harsono. Dan sudah Jalan RM Harsono ini sudah dikosongkan sejak dini hari tadi, dan sehingga kendaraan dari yang melewati jalur ini begitu tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan, sehingga setiap warga Jakarta yang ingin melewati Jalan RM Harsono ini harus memutar arah begitu, nanti diarahkan oleh pihak kepolisian. Dan suasana di luar sendiri, para pendukung dan juga massa yang kontra dari Basuki Cahayapurnama ini sudah mulai berdatangan, walaupun saat sidang sebentar lagi akan dimulai, belum tampak terlalu banyak massa yang hadir di depan gedung Kementerian Pertanian ini untuk mengawal jalannya sidang. Tidak seperti sidang sebelumnya, biasanya ketika sidang dimulai maka massa di sini sudah mulai menyiapkan mobil komando dan juga untuk berorasi, dan juga massa sudah mulai banyak terutama di kubu yang pro Ahok ini. Sementara di kubu yang kontra Ahok sendiri, kami dengar saat ini sudah mulai melakukan orasi-orasi yang meminta agar hakim menjatuhkan vonis hukum kepada Basuki Cahayapurnama yang menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama ini, karena massa yang kontra Ahok tersebut berpendapat dalam sidang-sidang dalam perkara-perkara penodaan agama sebelumnya, di mana terdakwa kasus penodaan agama selalu dihukum begitu. Dan kami juga bisa melaporkan bahwa ring pengamanan di kepolisian yang sudah disiapkan ialah pengamanan ada di ring 1 yaitu di dalam ruang sidang, dan juga ring kedua yaitu di luar area ruang sidang. Kemudian ring ketiga adalah di jalan di depan gedung Kementerian Pertanian ini, tepatnya di Jalan RM Harsono, dan kemudian ring yang terakhir adalah di sekitar gedung Kementerian Pertanian ini. Demikian untuk sementara yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih Vidi Batlolone, informasi Anda langsung dari area di mana sidang dugaan penodaan agama ini akan digelar. Di bagian luar tadi penjagaan sudah dilakukan, ada ring 1, ring 2, belum terlalu banyak massa yang hadir, tapi mungkin akan berbeda nanti pukul 9 pada saat sidang akan digelar ya. Tuh, pokoknya kita berharap semua berjalan dengan lancar, di dalam dan di luar gedung sidang semuanya lancar. Hari ini agendanya adalah pemeriksaan terhadap terdakwa dan juga barang bukti. Nah, minggu depan kalau semua berjalan sesuai dengan rencana, maka kita akan masuk kepada tuntutan. Dan kalau mengikuti catatan dari majelis hakim, pada saat tuntutan hingga ke vonis, maka kita akan bisa menyaksikannya secara langsung. Nah, itu catatan menarik ya. ke depan. Baik, jangan lewatkan itu pantauannya di Kompas TV terutama. Betul. Dan sebentar lagi kita tutup nih Sapa Indonesia. Setelah itu Anda juga bisa mengikuti, tapi kali ini bukan bersama Timothy tapi Ibrahim yang akan menghadirkan ulasan-ulasan berkaitan dengan jalannya sidang ke-17 dari kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Jadi tetap bersama Kompas TV, walaupun Sapa Indonesia kami bertiga harus pamit dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Bayu Sutiono. Saya Glory Oyong. Dan saya Timothy Marbun. Sampai jumpa besok. Country late, singing to time.